Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi terkait jawaban saya kemarin ya, KTOM bulan April, bagian B atau uraian nomor satu ya. Soalnya bisa dilihat di layar, ya cukup panjang ya. Ini materinya berkaitan dengan teori bilangan ya, khususnya keterbagian atau faktor, dan saya coba ketikkan dengan latex ya untuk solusinya. Oke, sepertinya tidak usah kita split saja, jadi kita eh, minimize gitu aja. Jadi untuk setiap problem kita back PDF kemudian ke latex lagi. Oke, di sini untuk bilangan asli n, misalkan dn ini adalah banyaknya faktor positif dari n, ya, serta misalkan var Pn itu adalah, ya ini var P atau P ya, Pn gitu. Banyak bilangan asli yang tidak lebih dari n, kemudian relatif prima dengan n. Selanjutnya, definisikan n itu sebagai bilangan kawai jika memenuhi Dn plus Pn itu n plus 1. Oke, lalu misalkan A itu ya semua faktor positif dari n itu kita jadikan satu himpunannya ya. Nah, itu himpunannya. Jadi kemudian B itu adalah himpunan yang memuat seluruh bilangan asli yang tidak lebih dari n yang relatif prima dengan n tadi dari Pn. Kemudian notasikan X yang diapit oleh dua garis tegak ini ya, atau dalam bilangan real kita dealnya dengan nilai mutlak X gitu ya. Tapi ya, dalam himpunan dia sebagai banyak elemen di X itu, atau kardinalitas kardinalitas dari X. Nah, problemnya apa? Pertama, yang bagian A, untuk seluruh bilangan N, buktikan bahwa banyaknya anggota di A iris B, irisan ya, itu adalah satu. Dan anggota, ya, banyaknya anggota di A gabung B, ini gabungan, ini adalah dia tidak lebih dari N ya, atau lebih kecil sama dengan N. Oke, coba kita solve dulu ya lateksnya. Pertama kita coba ambil eh, sebarang bilangan asli N, kemudian perhatikan ya bahwa A itu adalah himpunan ya semua A bilangan asli sedemikian sehingga A itu faktor dari N ya. Dan B itu apa? B itu adalah himpunan semua bilangan asli B sedemikian sehingga B itu lebih kecil dari N, dan FPB dari B dan N itu adalah satu. Ya, berarti gimana? Berarti ya berdasarkan definisi
eh, Dn dan per Pn pada soal ya, ada soal em, diperoleh apa? Diperoleh Dn itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah kardinalitas dari A, dan per Pn itu adalah kardinalitas dari B ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian A. Akan dibuktikan bahwa banyaknya anggota A gabung A iris B maaf itu adalah satu, dan banyaknya anggota A gabung B itu tidak lebih dari N. Oke. Em, Kita ambil sebarang sebut P gitu ya. P di dalam A dan A iris B. Artinya apa? Artinya ya P itu di A dan ya P itu juga di B sekaligus. Nah, karena P anggota A, menurut definisi himpunan A, berlaku P itu membagi A. Maaf, eh, P itu membagi N ya. P itu membagi N. Sehingga N itu kita bisa tuliskan sebagai P kali K. Ya, definisi keterbagian ya. Kalau ada suatu bilangan bulat positif gitu ya, dia membagi suatu bilangan bulat positif lain, maka pasti ada bilangan bulat positif sehingga hasil kalinya itu adalah bilangan yang pertama. Jadi gini ya, contoh 6 itu kan 2 kali 3 ya. Berarti 2 ini membagi 6, 3 juga membagi 6. Karena yang ini, atau kalau dibalik ya, em, 4 itu membagi 28. Ya, karena kita dapat menemukan 7 sehingga 28 itu bisa ditulis sebagai 4 kali 7. Oke, gitu ya. Yang ini untuk suatu bilangan asli K. Selanjutnya, karena P itu di B, menurut definisinya lagi, berarti berlaku apa? P yang lebih kecil dari N ya. Dan juga FPP dari B dan N itu satu ya. Betul ya. Berarti ya, selanjutnya kita tinjau bahwa satu tadi adalah FPP dari B dan N. Berarti itu juga sama aja dengan kita substitusi ya, N-nya dengan PK ya berarti. Di B, em, oh sebentar. Tadi itu P membagi N, oh maaf, maaf. Ini bukan B ya, tapi P. Ini juga P ya. Jauh bahwa P dari P dan N, berarti ini P dan PK ya. Dan ini adalah P ya, FP dari dua bilangan yang sama-sama memiliki faktor P ya, P itu sendiri ya. Oke, akibatnya P sama dengan satu. Ya. Karena pengambilan P di awal tadi dilakukan sebarang, maka kita simpulkan ya bahwa A iris B itu adalah himpunan yang
isinya hanya satu anggota, yaitu satu itu sendiri, singleton satu. Sehingga A iris B itu adalah satu. Kita compile ya. Coba compile dulu. Oke ya. Ya, seperti itu ya. Untuk bukti yang bagian A, tapi ini baru yang satu bagian ya, belum yang A gabung B. Ini biar enggak menjorok ya. Coba ditambahi kata dapat sebelum disimpulkan. Ya ini ya. Ya tidak eh, berpotong, tidak aneh ya, tidak disambung gitu ya katanya. Oke, good. Selanjutnya eh, akan dibuktikan bahwa banyaknya A, banyaknya anggota A gabung B itu tidak lebih dari N. Ya, perhatikan bahwa menurut definisi himpunan A dan B, kita peroleh apa? Kita peroleh A gabung B itu jelas subset ya dari himpunan satu 2 3 ya, himpunan bilangan asli ya dari satu hingga N ya. Akibatnya apa? Akibatnya banyaknya anggota A gabung B itu jelas lebih kecil sama dengan eh, banyaknya anggota yang kayaknya himpunan yang anggotanya satu 2 3 hingga N ya. Dan ini sama dengan N. Ya, berarti sudah terbukti ya. Oke, kita compile dulu. Ini ya, banyak anggota A gabung B lebih kecil sama dengan N. Sudah sesuai ya. Ini jelas ya untuk tabel ini karena ya definisi A dan B kan dia mereka menghimpun semua bilangan asli yang A itu lebih kecil sama dengan N, berarti A itu kurang dari sama dengan N yang jelas. Terus B, ya himpunan B itu menghimpun semua bilangan asli yang kurang dari N, ya. Ini juga sangat jelas. Dan kalau dihimpun, mereka pasti akan subset dari himpunan induk yang anggotanya satu 2 3 hingga N. Bilangan asli lebih kecil sama dengan N. Oke, begitu ya. Jadi, ya, terbukti ya untuk eh, bagian A. Oke. Atau sebelumnya kita masukkan dalam proof saja ya. Jadi kita bikin bikin proof gitu, bikin proof di sini bukti gitu. Coba compile ulang. Oke, gini ya. Oke, ini untuk yang bagian A. Oke, kita kembali ke bagian B. Untuk seluruh bilangan asli eh, N, buktikan bahwa di N plus var P N itu tidak lebih dari N plus 1.
Dengan kesamaan itu tercapai itu saat A gabung B itu banyaknya adalah N. Ini ada hint-nya ya, prinsip inklusi eksklusi ini. Oke, bagian B ya berarti. Mari kita buktikan. Oh iya, yang tadi belum dikasih kesimpulannya. Dengan demikian, terbukti ya, bahwa banyaknya anggota A iris B itu satu dan banyaknya anggota A gabung B itu tidak lebih dari N. Ya, oke. Yang bagian B eh, akan dibuktikan bahwa Dn plus per Pn itu tidak lebih dari N plus 1. Dengan kesamaan terjadi jika dan hanya jika banyaknya A gabung banyak himpunan A gabung B itu adalah N. Oke, tinjau bahwa menurut prinsip inklusi eksklusi berlaku banyaknya A, banyaknya anggota A gabung B itu adalah banyaknya anggota himpunan A ditambah banyaknya anggota himpunan B dikurangi dengan banyaknya anggota di keduanya. Oke, nah menurut bagian A di atas yang sebelumnya ya diperoleh Dn ya plus per Pn itu adalah banyak anggota A ditambah banyak anggota B ya. Berarti dia sama dengan banyaknya anggota A gabung B ditambah banyaknya anggota A iris B. Betul ya, karena dari inklusi eksklusinya. Jadi dari bagian A yang kedua ya, yang banyaknya anggota A gabung B lebih kecil sama dengan N, maka ini akan lebih kecil sama dengan N ditambah satu ya. Banyaknya anggota A iris B itu satu. Oke, coba compile dulu. Ya. Oke, sudah terbukti ya bagian pertamanya. Bagian keduanya kita akan buktikan yang selanjutnya akan dibuktikan bahwa apa? Bahwa kesamaan dn plus per pn itu per pn sama dengan n plus 1 yang terjadi jika dan hanya jika banyaknya anggota A gabung B itu adalah N. Nah, karena jika dan hanya jika berarti ada dua arah ya. Arah kanan sama arah kiri. Jika kesamaan terjadi, maka kita harus buktikan eh, A gabung B itu N, banyak anggota A gabung B itu N, dan sebaliknya, dari kanan ke kiri, berarti kita harus buktikan bahwa jika banyaknya anggota dari A gabung B itu N, maka persamaan di N plus per B N sampai N plus 1 itu terjadi. Berarti ada dua bagian ya. Oke, kita coba pakai item mesh saja, bikin space-nya. Nah, kita buat em, arahnya ya, implies sama implied by ya. Oke, jadi diketahui
ya. Kita tulis dulu hipotesisnya. Diketahui ya di n plus per di n itu sama dengan n plus satu. Nah, tujuannya apa? Kita tulis ya, akan dibuktikan bahwa banyaknya anggota A ke B itu adalah n, ya. Nah, menurut prinsip inklusi eksklusi sekali lagi eh, berlaku apa? Coba pakai bikin line ya agar eh, tersusun rapi ke bawah. Dia adalah banyaknya anggota A ditambah banyaknya anggota B dikurangi banyaknya anggota di keduanya. Dan ini sama dengan Bn plus per eh, Bn ya, by definition n satu, dan ini sama dengan n plus satu min satu ya, yang sama dengan n. Coba compile dulu. Ini ya. Jadi A gabung B itu n. Sudah sesuai dengan tujuannya ya. Ya, jadi terbukti ya bagian satu. Kita tulis terbukti bahwa eh, jika Bn plus per Bn itu sama dengan n plus satu, maka banyaknya anggota di A gabung B itu adalah n. Oke, selanjutnya yang arah kanan ke kiri ya. Kita tulis seperti tadi hipotesisnya ya. Diketahui bahwa apa? Diketahui ini kurang bahwa ya. Diketahui bahwa ya. Diketahui bahwa banyaknya anggota di A gabung B itu adalah n. Nah, kemudian akan ditunjukkan apa? Akan ditunjukkan bahwa Dn plus per Pn itu adalah sama dengan n plus 1 ya. Oke, tinjau ya bahwa menurut lagi-lagi prinsip inklusi eksklusi kita manfaatkan hint dengan baik ya. Berlaku apa? Hint lain Dn plus per Pn itu sama dengan banyaknya anggota A tambah banyaknya anggota B. Berarti ini akan sama dengan banyaknya anggota A gabung B ditambah banyaknya anggota A iris B ya. Dan dia sama dengan N plus satu ya, by hipotesis. Ya sudah, yang terbukti bahwa jika banyak anggota A gabung B itu N, maka Dn plus per Dn itu sama dengan N tambah satu. Oke, kita rangkum ya. Dengan demikian, sudah terbukti dua arah ya. Terbukti ya, bahwa tadi ya, kita tulis ulang aja. Terbukti bahwa ini sama dengan ini dengan sama terjadi saat ini ya. Oke, compile. Oke, itu udah selesai ya. Terbukti bahwa di n plus per Pn itu lebih kecil sama dengan n plus 1, di mana samanya juga sudah kita buktikan. Oke, ini untuk bukti bagian B ya. Oke, bagian A dan bagian B juga sudah dan. Oke, selanjutnya kita buktikan yang bagian C. Yang bagian C itu
Gini ya, dari bagian B buktikan ya bahwa jika n kawai untuk seluruh bilangan asli M dengan M lebih dari sama dengan 2 dan lebih dari sama dengan N, maka M itu pasti ya, anggota dari tepat salah satu himpunan A atau B, jadi nggak mungkin keduanya. Kawai itu apa definisinya? Definisinya adalah dia itu bilangan asli yang memenuhi eh, Dn plus varian sama dengan N plus 1. Itu adalah eh, definisi kawai ya. Oke, selanjutnya bagian C. Untuk yang bagian D ya, yang ini untuk bagian eh, E. Oke, bagian C tadi diketahui N itu kawai. Ya, diketahui N itu kawai. Coba compile dulu ya. Ini ya. Kemudian kita ambil sebarang bilangan asli M dengan syarat dia tidak kurang dari 2 dan juga tidak lebih dari N. Tujuannya itu apa toh? Tujuannya adalah membuktikan bahwa M ini anggota A atau M ini anggota B, tetapi tidak keduanya gitu. Jadi tidak di A dan B sekaligus. Ya, oke, compile dulu. Oke. Nah, karena N itu kawai, berlaku apa? Berlaku Dn plus per N itu sama dengan N tambah satu ya. Betul ya? Dari definisi ya. Sehingga apa? Sehingga menurut bagian B, bagian B yang diperoleh banyaknya A, banyaknya anggota A gabung B itu adalah N ya. Tadi kesamaan tercapai yang tadi ya. Betul ya? Nah, selanjutnya menurut definisi himpunan A dan B berlaku eh, A gabung B itu tadi kan berarti langsung aja ya. A gabung B itu adalah si ya himpunan satu 2 3 sampai N ya. Oke, compare dulu. Untuk melihat hasilnya, ini ya. Karena banyak anggota A gabung B itu N dan dari definisi A dan B ya. Berarti yang tadinya A gabung B itu subset dari mereka dan ini sama, berarti mereka harus sama. Ya, A gabung B dan himpunan ini tuh harus sama. Oke. Nah, akibatnya apa? Akibatnya M itu tadi anggota dari interval 2 hingga N. Interval tertutup 2 sampai N. Dan dia jelas subset dari interval tertutup 1 sampai N. Dan dia itu sama dengan A gabung B ya. Coba compile. Ini ya. M kan tadi di sini ya. Berarti dituliskan dalam bentuk notasi interval. Dan dia subset dari 1 hingga N ya. Jelas subsetnya nggak ada sama dengan ini karena lebih besar yang kanan.
Ya, berarti sudah terbukti bahwa M itu di A atau B. Nah, sekarang kita pastikan M itu di salah satu dari keduanya dan tidak pernah di keduanya sekaligus. Oke, ini coba dikasih bahwa ya, biar yang ini memotongnya turun. Apakah bisa? Oh, bisa ya. Oke, biar enak aja sih kalau dilihat. Nah, artinya M itu di A atau M itu di himpunan B. Oke, selanjutnya, berikutnya, menurut bagian A dipunyai bahwa A iris B itu adalah singleton satu, ya. Nah, karena M itu lebih dari sama dengan 2, maka diperoleh ya jelas bahwa M itu tidak di A, ya, not in ya, not in A dan B sekaligus ya, compile ya kan M di A atau B. Nah, di bagian A kan A iris B itu singleton satu ya. Kan karena M-nya lebih dari sama dengan 2, berarti M-nya jelas nggak mungkin di sini karena ini benar-benar himpunan yang anggotanya adalah satu saja. Berarti terbukti ya. Dengan demikian, dengan demikian terbukti bahwa M itu di A atau M itu di B, tetapi M tidak berada di keduanya. Ya, dengan kata lain apa? Dengan kata lain, ya terbukti bahwa tadi apa ya? Oh ya, M itu merupakan anggota dari tepat salah satu himpunan A atau B. Oke, gitu ya. Oh iya, ini belum dikasih proofnya tadi. Oke, compile. Begini ya. Oke, bukti selesai untuk yang bagian C. Bagian D, buktikan bahwa satu dan seluruh bilang prima itu kawai. Satu dan seluruh bilangan prima itu kawai. Oke, bagian D. Bikin proof, bukti. Akan kita buktikan ya bahwa satu dan oke, ya, akan dibuktikan bahwa satu dan seluruh bilangan prima itu kawai. Pertama, untuk satu dulu ya, tinjau bahwa di satu ditambah var B1 itu sama dengan apa? Di satu itu, oke, di satu dulu deh. Di satu itu adalah satu ya, karena faktor dari satu ya satu itu sendiri. Faktor positifnya. Dan var B1 ya, ya itu satu itu sendiri gitu ya. Definisi yang var B tadi ya. Cek kembali. Sehingga apa? Sehingga di satu plus var B1 itu sama dengan eh, satu tambah satu ya. Yang berarti satu itu apa? Kawai ya. Coba compile dulu.
Kan tadi KW itu DN plus per PN itu adalah N plus satu ya. Kalau N-nya diganti satu kan berarti D1 plus per P1 sama dengan satu tambah satu ya, memenuhi. Oke, nah sekarang kita buktikan ya seluruh bilangan prima adalah KW ya. Selanjutnya, karena seluruh ya, berarti kita ambil sembarang dulu. Bilangan prima P, dan akan ditunjukkan bahwa P itu KW ya. Akan ditunjukkan bahwa P itu KW. Bentar dulu. Oke, oke, tinjau bahwa em, di sorry, ya, DP. DP itu adalah ya di P pangkat satu ya, berarti. Berarti ini sama dengan satu tambah satu atau dua, ya P-nya faktor positif dari P. Ya, kan kalau bilangan prima itu faktornya hanya dua ya, faktor positifnya. Contoh 5 5 berarti ya satu sama 5, 19 berarti satu dan 19 itu sendiri, and so on. Oke. Nah, selanjutnya, perhatikan bahwa per P itu berapa ya? Per P itu adalah berapa? Oke. Perhatikan bahwa untuk setiap bilangan asli Q ya dengan dia itu lebih dari satu tapi kurang dari P, dan FPP-nya ya, FPP-nya dengan Q ini satu, maaf, ini akibatnya ya. Dengan ini berlaku FPP-nya itu satu. PP dari P dan Q ini eh, satu. Oke, coba compile ini ya. Terus setiap bilangan asli Q yang lebih kecil, kecil dari P, dia akan relatif prima dengan P. Ya, betul ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya var P dari P itu adalah P min 1 ya. Karena ya dari satu hingga P kan intervalnya ada, ini banyak anggota ada P ya. Berarti kalau P-nya tidak diincludekan, maka sama aja kan kita menghitung interval dari satu hingga, menghitung banyak anggota di interval satu hingga P min 1 ya. Yaitu P min 1 itu sendiri. Gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Yang akibatnya ini sehingga apa? Sehingga DP ya tambah per IP itu apa? Berarti ya 2 ditambah P min 1 ya. Atau P tambah satu. Ya, berarti ya, jadi PKW ya. PKW. Kenapa? Ya di definisi KW itu sendiri ya. Karena sekali lagi KW itu adalah DN plus var IN itu adalah N tambah satu. Nah, kalau N-nya diganti P kan sama dengan yang persamaan terakhir ya. Oke, gitu. Di PKW. Kemudian lagi-lagi karena pengambilan P dilakukan sembarang ya, disimpulkan bahwa seluruh bilangan prima
itu kawai, ya adalah kawai. Oke, kesimpulan akhir ya dengan demikian terbukti ya bahwa ini ya yang ingin ditunjukkan dari awal bahwa satu dan seluruh bilangan prima itu adalah kawai. Oke, selesai untuk bukti bagian D. Ya, gitu ya. Oh, sudah hampir 1 jam ya. Oke, gitu ya untuk bagian D. Nah, bagian E itu apa? Bagian itu asumsikan N itu adalah bilangan komposit ya, N lebih dari sama dengan 4 yang kawai. Kemudian dimisalkan N itu adalah A kali B, di mana A itu lebih dari sama dengan B dan lebih dari sama dengan 2. Dari bagian C, ya, itu buktikan bahwa M1 dan M2 yang definisinya A kali B min 1 dan B kali A min 1 berturut-turut, itu anggota A, lalu simpulkan seluruh bilangan komposit N lebih dari sama dengan 4 yang kawai. Kemudian di akhir, ya, setelah poin E, dari bagian D dan E, simpulkan seluruh bilangan yang kawai. Ini mungkin agak lebih sulit ya, tapi coba kita tunjukkan. Oke, bagian E ya. Hmm. Ya, bentar ya. Hmm. Ah, oke, diketahui N, ketahui bahwa N lebih dari sama dengan 4 itu adalah bilangan komposit yang kawai. Mungkin tadi N itu selain di soal ya. Oke, oke, akan dibuktikan ya. Akan dibuktikan bahwa apa? Bahwa M1 yang sama dengan A kali B min 1 dan M2 yang sama dengan B kali A min 1, ya, keduanya ini merupakan anggota A. Ya, pertama tinjau ya bahwa eh, B lebih dari sama dengan 2, ya itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan B min 1 ini lebih dari sama dengan 2 min 1 atau 1. Yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan B, sorry, M1 yang sama dengan A kali B min 1 ini lebih dari sama dengan 2 kali 1 atau 1. Berarti 2 kali 1, sorry, 2 kali 1 atau 2 ya. Coba compare dulu. Oke, ini ya. B min 1 lebih dari sama dengan 1. Oke. Kemudian tadi di soal itu A lebih dari sama dengan 2. Ya, berarti A ini itu lebih dari sama dengan 2. Ya, cara bacanya gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ya. Berarti oh iya, kita juga harus buktikan dia tuh kurang dari sama dengan N ya. Ini belum selesai. Bawahnya gitu ya, bawahnya. Dan eh, M1 yang sama dengan A kali B min 1 itu dia itu akan sama dengan AB min A ya. Dan AB kan tadi N ya, berarti ini N min A. Dan jelas ini akan kurang dari sama dengan N.
sorry, ini kurang dari sama dengan n min 2 dan ini lebih kecil sama dengan n. Oke, nah gini ya. Jadi karena tadi A lebih dari sama dengan 2, maka min A itu kurang dari sama dengan min 2. Ini ya, min A kurang dari sama dengan min 2. Dan ya, bilangan asli kalau dikurangi berarti dia akan semakin kecil dari bilangan awalnya gitu ya. Berarti n min 2 ini lebih kecil sama dengan n. Nah, artinya apa? Akibatnya apa? Akibatnya em, tadi itu M1-nya, oke, M1-nya itu, oh sebentar. Oh ini bukan kurang dari sama dengan E, tapi kurang dari N secara strict ya. Maaf, ini strict harusnya. Oh sebentar, ini kenapa? Oh, terus ada isinya. Oke, ini ya, kurang dari N. Nah, akibatnya menurut bagian, di bagian berapa ya? Bagian C ya. Bagian C, M1 ini merupakan anggota dari salah satu keduanya, tepat ya, merupakan anggota dari tepat salah satu himpunan A atau B. Nah, nanti yang M2 analog ya, coba compare dulu. Di M2 juga anggota dari tepat salah satu keduanya. Oke ya. Nah, selanjutnya kita tunjukkan juga bahwa M2 ini anggota dari tepat salah satu himpunan A atau B. Ya, dengan angka yang sama ya sebenarnya. Oke, kali ini kita mulai dari A ya. Kalau tadi POV-nya dari B, oke, berikutnya tinjau bahwa nah itu lebih dari sama dengan 2. Ya, sehingga A-1 itu lebih dari sama dengan 2-1 atau lebih dari sama dengan 1. Ya, yang menyebabkan M2 itu tadi B kali A-1. Yang lebih dari sama dengan B-nya lebih dari sama dengan 2 ya. A-1-nya lebih dari sama dengan 1, dan ini sama dengan 2. Dan M2 itu adalah B kali A-1. Dan ini sama dengan AB min B ya. Ini sama dengan N min B. Sama seperti tadi, ini lebih dari sama dengan, lebih kecil sama dan maaf, N min 2 dan lebih kecil dari N. Ya, alasannya sama ya. Seperti yang tadi yang bagian yang M1. Kopi aja, kita ganti M2. Compile. Nah, akibatnya menurut bagian C, M2 juga anggota dari tepat salah satu himpunan A atau B ya. Oke, nanti kita akan tunjukkan bahwa eh, M1 dan M2 itu apa problemnya? Ya, keduanya itu anggota A ya. Berarti cukup ditunjukkan dia bukan anggota B ya. Oh. Anggota oke, berikutnya itu kita mau buktikan bahwa kedua itu benar-benar berada di A gitu ya. Ini cukup dibuktikan
ya. Cukup dibuktikan bahwa M1 itu tidak di B, ya, dan juga M2 tidak di B, ya. Oke, perhatikan bahwa B-1 dan B itu koprima, ya. Dua bilangan berurutan itu selalu relatif prima, ya. FP-nya satu-satu. Apa yang terjadi? Sehingga eh, FPP dari M1 dan N itu akan sama dengan FPP, ya, dari M1 tadi adalah A kali B min 1, ya. Kali B min 1 dan N, ya maaf, N-nya adalah AB ya tadi. Kemudian apa? Ini akan sama dengan A-nya kita bisa faktorkan, ya. Sifat FPP, B min 1 dan B, dan ini sama aja dengan A kali 1 yang sama dengan A. Dan A itu tadi lebih dari sama dengan 2, berarti dia tidak akan, ya, berarti dia itu lebih dari 1, ya. Berarti lebih tepatnya dia tidak sama dengan 1. Artinya apa? Nah, karena M1 itu kurang dari N, dan baru saja kita buktikan bahwa FPP dari M1 dan N itu tidak sama dengan 1, maka menurut definisi B, umuran B, ya, diperoleh bahwa M1 itu tidak berada di B, ya. Compile, ya, M1 kurang dari N, ya, tadi M1 kurang dari N, FPP dengan N itu tidak sama dengan 1, maka eh, dia tidak berada di B. Kalau di B kan berarti FP-nya 1, ya. Oke. Nah, ini juga sama, ya, untuk membuktikan yang bagian M2, ya. Berarti gimana? Berikutnya, perhatikan bahwa apa? Perhatikan bahwa sama, ya, startnya A-1 dan A itu koprima. Sehingga apa? Sehingga ini kita akan kopas saja, ya. Ya, memang sama persis alurnya. Cuma kita ganti satu dengan indeks 1 dengan indeks 2, dan ini diganti B kali A-1, ini jadi B, ini dalam menjadi A, dan A-1 dan A, kemudian ini jadi B, ini B, dan ini jadi M2, ini jadi M2, lalu ini M2 juga. Oke, compile. Ini, ya, yang kedua. A-1 dan A prima, maka disusun seperti ini, seperti sebelumnya, sehingga M2 bukan anggota B. Oke, nah, jadi terbukti, ya, ya, bahwa terbukti terbukti apa? Terbukti bahwa M1 itu eh, di A, dan M2 juga harus di A. Karena tadi kan salah satu, ya, tepat tepat di salah satu dari A atau B, karena tidak di B, ya, keduanya, berarti keduanya itu harus di himpunan A. Oke, selanjutnya akan dicari N yang kawai, N lebih dari 94 yang kawai. Oke, perhatikan bahwa karena M1 itu di A, maka menurut definisi A berarti M1 itu membagi N, ya.
Sehingga apa? Sehingga ya M1 membagi N, maka M1 itu tadi adalah A kali B-1 ya. Dia juga membagi AB ya berarti. Atau B-1 itu membagi B ya. B-1 membagi B. Nah, tapi ya, karena kita tahu bahwa FPB dari dua bilangan berurutan B-1 dan B itu satu. Berarti haruslah apa? Haruslah B-1 sama dengan satu itu sendiri. Sehingga B-nya adalah 2. Akibatnya N itu tadi AB. Berarti jadi A kali 2 atau 2A. Ya, compile dulu. Oke, ini motong ya. Nah, ini dikasih akibatnya didapat aja biar turun. Oke, turun ya. Nah, di lain pihak, karena M2 itu juga di A, berlaku apa? Sama seperti tadi ya, M2 membagi N, berarti B kali A-1 itu membagi AB, ya artinya ya A-1 juga membagi A. Alasannya sama ya, karena FPB dari A-1 dan A itu satu haruslah A-1 sama dengan satu. Nah, sehingga apa? Sehingga A sama dengan 2. Akibatnya N itu sama dengan 2A, berarti 2 kali 2, yaitu 4. Berarti N sama dengan 4 itu calon bilangan KW ya. Akibatnya didapat ya. Didapat. Oke. Nah, eh, kita harus verifikasi juga ya bahwa dia itu benar-benar KW. Terakhir akan diperiksa apakah N sama dengan 4 ini KW. Oke, tinjau bahwa banyak faktor positif dari 4 itu 3 dan yang koprima dengan dia itu adalah 2 ya. 3 ini apa aja ya, yaitu satu, maaf, ya 1, 2 dan 4. Ini yaitu 1 dan 3. Akibatnya di 4 plus var pi 4 itu sama dengan 3 tambah 2. Dan ini sama dengan 5, dan ini sama dengan 4 tambah 1 juga. Jadi 4 ini kawai ya. Pi 4 plus var pi 4 sama dengan 4 tambah 1. Berarti dia kawai. Oke. Nah, berarti ya, dengan demikian dapat disimpulkan ya bahwa apa? Bahwa satu-satunya bilangan komposit N yang lebih dari 94 yang kawai adalah N94 itu sendiri. Oke, oke, ini sudah selesai buktinya. Dan kita ke yang kesimpulan akhir. Dari bagian D dan nggak pakai dolar ya. Oke, disimpulkan bahwa apa? Bahwa semua bilangan 5, bilangan eh, kawai adalah 1, 4,
dan seluruh bilangan prima. Oke, compile. Oke, sudah selesai ya untuk eh, solusi nomor satu bagian B KTOM bulan April tahun 2025. Oke, demikian ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Ya, feel free kalau mau memberikan masukan, kritik dan saran di kolom komentar sebagai bahan saya evaluasi, baik terkait konten maupun dari segi delivery atau penyampaiannya. Sangat welcome sekali ya. Oke, sekian saja. Setelah ini akan saya post di feed IG, di post di IG ya, dan seluruh sosmed saya, dan sebarkan seluas-luasnya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas ya semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam ya. Siapa saja yang menonton video ini. Oke. Oh ya, untuk teksnya juga akan saya bagikan ya untuk mungkin bahan belajar di kolom deskripsi YouTube video ini ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.